Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat gerhana matahari yang dirahmati Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah gerhananya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sanadnya, baik jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah khutbahnya menyampaikan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan begitu juga bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Apalagi di zamannya, pada waktu itu bisa jadi diyakini bahwa matahari gerhana itu gara-gara matinya seseorang. Jadi ada kepercayaan-kepercayaan yang geser sehingga Rasulullah perlu luruskan itu. Termasuk kepercayaan-kepercayaan berikutnya juga sama. Saya baca di beberapa literatur di agama dan kepercayaan lain, saya tidak sebutkan lugas sebab nanti dinilai rasis. Itu malah justru gerhana itu membawa roh jahat. Jadi malah membawa petaka, sehingga tokoh agamanya itu menghimbau dan memerintahkan pengikut dan jamaahnya suruh ngumpet di rumah, sambil rumahnya ditutup rapat-rapat jendelanya. Ada kepercayaan demikian. Barangkali di antara kita juga ingat waktu kecil, ketika ada gerhana, kita yang kecil-kecil ini disuruh ngumpet di bawah ranjang, macam-macam. Lah sunnah ini sebelum menyampaikan khutbah hadisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah justru mempelopori keluar rumah menuju masjid dan membariskan, berarti ngajak yang lain. Itu bedanya. Bahkan termasuk kalau ini tidak kita-kita yang menghidupkan, bisa jadi ada kepercayaan modern juga. Ketika ada gerhana justru dijadikan hiburan, sehingga ada yang siap-siap ke gunung, ke pantai, selfie, makan-makan, akan begitu nanti. Kalau tidak kita-kita yang mempelopori menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini.
Oleh karena itu saya kembali kepada pesan Rasulullah, sadari ya bahwa sesungguhnya matahari itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sebab kalau tidak ada gerhana bisa jadi kita itu lengah. Sama ketika hilal muncul, konteks hilal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca zikir dan doa. Seraya membaca ketika melihat hilal Allahu Akbar. Allahu Akbar itu juga ungkapan seorang hamba yang mengakui Allah Maha Besar. Itu ditunjukkan, diungkapkan ketika melihat bulan sabit. Seakan-akan di sini ada nyadar, ya memang kelihatannya cuma garis celeret melengkung dikit. Padahal sejatinya kalau seandainya bulan itu kita datangi ke sana, diukur yuk gede. Bahkan kalau kita pernah sekolah, mungkin ya sepadan, bahkan ya hampir ukurannya dengan bumi yang kita diemi ini. Bumi gede. Tidak hanya Jakarta aja, Singapura, Jeddah, New York, Suwana, gede. Entah berapa juta yang diam di situnya. Ternyata itu kalau ditaruh di jagat raya Allah cuma segitu. Berarti alam jagat raya itu luasnya luar biasa. Wong di situ ada matahari, ada bulan, belum nanti kalau dia itu ada planet-planet itu entah berapa dulu itu. Yang kita dulu pernah diajari istilah galaksi Bima Sakti. Jadi di sininya itu ada Merkurius, Venus, Suwana sana. Belum kalau kita malam-malam melihat bintang. Ada berapa biji itu jumlahnya? Maka Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha agung Allah. Benda-benda makhluk-makhluk yang segede itu ditaruh di jagat alam rayanya, muat semuanya. Tidak ditaruh, tapi juga di ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat 12 Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatum bi amri inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Sama nadanya. Dialah Allah sakhara yang menjinakkan. Menjinakkan berarti nyetir, ngatur. Lakum buat kalian apa yang telah dijinakkan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara, termasuk matahari dan bulan. Yang mana ini semuanya adalah menjadikan apa tadi disebutkan, inna fi dzalika la ayatin, ayat, lagi-lagi tanda-tanda kebesaran. Semoga kamu yang mengalami gerhana nyadar. Karena selama ini ketika terbit, ya terbit gitu aja, tiba-tiba tenggelam terus langsung buka puasa gitu. Tidak ada penghayatannya. Ketika misalnya di ayat yang mudah lagi, ketika pagi-pagi dalam surat Asy-Syams, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinar cerah paginya. Itu kalau tidak cerah bisa jadi mental kita, rezeki kita, keadaan kita ya tidak secerah.
Dulu kita ingat itu zaman-zaman Covid itu, hening, mencekam begitu, sehingga orang nunggu-nunggu sinar paginya untuk berjemur. Bahkan kalau dilanjutkan, ternyata sinar pagi itu menurut kedokteran bisa jadi membawa sinar-sinar kesehatan. Sehingga bapak-bapak kalau jalan-jalan pagi, banyak bayi-bayi yang dijemur, yang tadinya warnanya kuning jadi seger. Itu baru bayi. Tumbuh-tumbuhan yang tadinya kesiram embun, kesiram, ketika sinari terus tumbuh subur seger. Wasyamsi waduhaha. Kalau bulan juga sama, atau dalam surat Yasin itu apa itu? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Sama. Wasyamsu tajri dalam surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Jadi matahari, bulan, planet-planet yang lain tajri, beredar, muternya limustaqarril laha, di garis edarnya. Garisnya berarti rel, geser sedikit nanti akan kiamat. Nanti ayatnya ada. Maka secara muternya itu dia di garis edarnya, jarak ini. Kalau jaraknya dekat, gosong, bakar bumi. Terlalu jauh, wah dingin, nanti kita jadi beku. Pas. Muternya juga begitu, tidak kecepatan, tidak ya memang segitu. Sehingga ketemu lagi nanti 1 tahun. Planet-planet yang lain juga begitu. Sehingga bisa jadi planet yang lain itu ketemu lagi bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa begitu. Maka wajar kalau disebutkan dalam Al-Quran sampai diilustrasikan, harus pada nyadari bahwa 1 hari di akhirat sama dengan wa inna yauman ka alfi sanatin, bisa jadi 1000 tahun. Jangankan di akhirat, di dunia aja mungkin planet yang kecil yang jauh mungkin lambat-lambat ini baliknya bisa jadi ratusan tahun. Tapi yang pasti melalui gerhana ini disadarkan dengan ayat-ayat yang lain, dirimu ngerasa ya itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah Allah atur, sakhkhara lakum. Kalau dia tidak diatur bisa jadi tuabrakan. Dan termasuk kamu juga harus tahu diri. Matahari yang segede itu, bulan yang segede itu, tapi dilihat dari sini jadi kecil. Dirimu kalau dilihat dari bulan malah kayak kecil kayak apa? Maka jangan sampai sok gede, jangan sampai takabur, sombong, sewenang-wenang, angkuh. Jangan sampai ketika diuji oleh Allah, titipan apapun, titipan ilmu, titipan harta, titipan pangkat, kedudukan, karena dirimu kecil, jangankan dirimu, matahari dan bulan saja juga segitu. Maka hadirin yang mulia, ini menjadi kesadaran kita semuanya bahwa Allah atur sedemikian rupanya. Maka ketika terjadi gerhana, maka kamu harus ingat untuk sholat, dan nanti ada sunnah-sunnah berikutnya. Bandingkan lagi dengan sesi keduanya, ketika Allah firman wasyamsi waduhaha walaili idza sajada, berikutnya. Ketika ini terus diikut-ikuti, pada saatnya tiba tidak lagi firmannya wasyamsi waduhaha, tapi akan berubah menjadi idza syamsu kuwirat.
ketika matahari digulung ke masih sudah selesai, nggak terbit lagi. Sama ketika ada hilal, itu doa kita, Allahumma ahillahu, ya Allah mohon engkau terbitkan, sebab suatu saat bulan tidak akan terbit lagi sudah. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, walaupun belum kejadian tapi itu akan pasti terjadi. Makanya wajar ketika idza syamsu kuwirat, selanjutnya wa idzan nujumun kadarat. Bintang-bintang yang lain juga sudah kacau berantakan, sudah tidak limustaqarrillaha lagi. Termasuk bumi juga sama, yang tadinya tenang, datar, enak untuk dan sebagainya, untuk duduk-duduk, untuk rebahan, tapi suatu saat tiba nanti menjadi idza zulzilatil ardu. Maka hadirin yang mulia, ini betul-betul disadari kita masih dianugerahi kondisi yang sangat kondusif, stabil. Maka manfaatkan betul, jangan sampai terlewat dengan sia-sia. Gunakan 5 sebelum datangnya 5. Apa semuanya itu dalam hadisnya? Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sempitmu, dan tentunya adalah gunakan hidupmu mumpung masih dikasih kesempatan hidup dan umur panjang dalam kondisi sehat walafiat untuk memperbanyak taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang peristiwa gerhana. Di antara sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan itu tidak hanya pelaksanaan sholat gerhananya saja, yang sebagaimana tadi kita laksanakan sedemikiannya tata caranya termasuk khutbahnya, tapi rangkaiannya yang lain, sunnah yang lain juga. Hadis yang diriwayatkan melalui sanadnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sehingga terus kemudian diformulasikan dalam fikihnya, wa yustahabbu, dan disunnahkan juga selain pelaksanaan sholat gerhana adalah at-takbiru, takbiran. Berarti tadi itu ketika sudah mulai gerhana kejadian, untuk nggak tahu ini apa waktu ini, mestinya bisa di cross check, mulai agak gripisnya berapa, itu sudah dianjurkan untuk banyak-banyak takbir. Takbirnya kayak apa? Ada yang langsung datar aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada juga yang mempraktekkannya sama dengan takbir hari raya. Sehingga saya pernah itu khutbah di Masjid Raya Metropolitan Masjid At-Tauhid di Rawalumbu sana. Sehingga sebelum ini sambil, karena durasinya itu adalah gerhana total, maka lumayan panjang, maka sambil nunggu jamaah yang lain takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh juga.
diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Cuma untuk kesempatan hari ini, kalau begitu pengamalannya, takutnya timbul fitnah. Loh, Masjid Raya Jakarta Garden City kok sudah Lebaran? Makanya mungkin bisa jadi begitu. Seandainya nanti tidak pas dekatan begini, maka ini bisa diamalkan, memperbanyak takbir. Baik itu nanti di komando biar nanti seragam bareng atau sendiri-sendiri boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, diulang-ulang sambil menunggu waktu dan sambil menunggu datangnya khotibnya. Bahkan kalau seandainya selesai, ini agak nanggung juga Bapak Ibu sekalian, karena mau masuk waktu zuhur sambil iktikaf juga, nyempurna juga. Karena kalau kita keluar mungkin juga malah tanggung, maka banyakkan juga lanjutkan. Tapi ya tadi itu, biar aman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau bisa masing-masing. Sebab kalau nanti takbir la ilaha illallah wallahu akbar, takutnya sudah Lebaran duluan. Wong kita yang selesai antara Jumat Sabtu aja sedemikian lumayan geger. Untuk menemukan hatinya orang mukmin itu ternyata juga butuh perjuangan. Maka hadirin yang mulia, kita harus nata betul peristiwa nanti, apakah sidang isbatnya nanti kayak apa. Tapi yang penting kita harus taruh itu ya ada dasarnya, ini ada dirimu mantep yang mana, lebih cenderung mana, situ ada ulamanya, sini juga ada ulamanya, nurut yang mana, sambil diikatkan, ya Allah saya ini, bahkan saya ridho kalau nanti di akhirat saya dipersamakan dengan mereka yang ini. Bisa jadi begitu, karena nanti itu akan almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nanti akan dibersamakan dengan orang yang dia cintai. Maka bapak-bapak sekalian, termasuk saya juga begitu, ibadahnya enggak seberapa, soleh juga Yazid Yangkus enggak stabil. Maka paling tidak yang kita cintai adalah para ulama, orang-orang soleh. Biar watum gini rupanya, semoga nanti dibersamakan dengan mereka-mereka yang soleh-soleh, yang taat-taat itu. Yang kedua hadirin yang mulia, wadu'a'u, dan doa. Maka bisa jadi dipraktekkan ketika tadi takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah takbir pertama terus doa. Doanya macam-macam. Bisa jadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil diresapi isi doa itu. Ya Allah, saya ini banyak khilaf, banyak salah, banyak keplesetnya, telah zalim. Kok seandainya engkau tidak ampuni aku dan engkau tidak kasih belas kasihani diriku, maka pasti aku termasuk orang-orang yang merugi. Setelah diresapi begitu, balik lagi takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus keingat saudara-saudaraku di Sudan lagi bentrok ya Allah, padahal orang-orang Islam. Gimana ini? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Macam-macam. Balik lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, misalnya begitu. Terus keingat anak dan keluarganya, ya Allah, ternyata untuk mengawal, menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari godaan-godaan cukup berat ya Allah. Kalau seandainya aku hanya mengandalkan kemampuanku, aku lemah ya Allah. Maka mohon engkau bimbing, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan kalau kau pengen mantep lagi, diulang sampai 3 kali, karena Rasulullah SAW juga begitu. Ketika ada doa yang penting,
Wa idza da'a thalathan. Begitu berdoa, beliau berdoa diulang sampai 3 kali. Setelah itu nanti takbir lagi. Begitu muter. Sedikit lagi hadirin yang mulia. Watasadduqu, dan sedekah. Wah, apalagi di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan lagi. Tanggal 29 juga. Sedekah. Senengkan saudaranya. Kasih hadiah. Macam-macam nanti prakteknya. Apakah ngasih bukaan, ngasih baju, sembako, THR, transfer, macam-macam, ngasih minyak wangi, dan semuanya. Namanya hamba Allah dikasih kesempatan beda-beda, tapi kesempatannya ada. Seandainya di antara kita hamba Allah belum mampu, finansialnya sangat sempit, maka kasih hadiah, seneng, senyum. Jangan sampai kita cemberut aja ketemu saudara, seneng. Biar situ juga ikut seneng. Gimana Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat. Udah sehat, sabar. Gimana tadi ojol? Udah dapat berapa ini? Sabar. Memang namanya hari ada mulus, ada ini. Dibegitukan insya Allah adem dia, seneng. Namanya tabassumuka. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Atau kalau seandainya tangannya bagus, Pak Ustadz ngimami terus ya, terawih ya, capek ini, saya pijetin, sedekah juga. Jadi sedekah itu banyak. Ngerapiin masjid, gelas-gelas yang masih kotor mau cuci, toilet yang ada dan sebagainya. Jadi kalau kepengen sedekah nggak kurang-kurang. Tidak hanya masalah duit atau harta benda, akan tapi tenaga juga bisa. Dan yang terakhir adalah istighfar, banyak ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi berkaitan dengan gerhana tidak hanya pelaksanaan sholat saja, akan tapi tadi yang disebutkan apa saja tadi itu? Takbir, doa, sedekah, istighfar. Maka ini semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik-baiknya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibad da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir lana. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir lana. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfir lana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.